Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga tugas ini bisa selesai dengan baik. Yang pertama-tama, yang terhormat Ibu Syifa sebagai dosen statistika dan teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Yuni Putri Amelia sebagai moderator dan pemateri. Untuk anggota kelompok dari kelompok 4, yang pertama ada Tiara Alpina Julianti, yang kedua ada Rindi Apridianti, yang ketiga ada Arifa Fitra Ramadan, dan yang kelima ada Ahmad Rijal, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Yuni Putri Amelia. Kelompok 4 ini kami mengambil judul pengaruh harga cabai terhadap pembelian konsumen di Pasar Karawang pada bulan Oktober sampai November tahun 2022. Untuk variabel X-nya adalah harga cabai, yang untuk variabel Y-nya adalah jumlah konsumen, untuk objeknya adalah cabai, untuk tempatnya adalah Pasar Karawang, dan untuk waktunya adalah pada bulan Oktober sampai November 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk pengambilan data. Untuk pengambilan data kelompok kami menggunakan data primer yang berarti meneliti langsung. Di sini kita mewawancari salah satu penjual cabai di Pasar Karawang. Kami menanyakan harga cabai di bulan Oktober dan November, dan penjual tersebut menjelaskan bahwasannya cabai di bulan Oktober harganya meningkat dan di bulan November harganya normal. Untuk harga kenaikan cabai adalah 40.000 per kilo, dan untuk harga normal adalah 25.000 per kilo. Di sini kelompok kami mengambil 10 data. Untuk X merupakan harga normal dan harga kenaikan dari cabai tersebut, dan untuk harga 24 dan 38 merupakan harga yang sering ditawarkan oleh konsumen. Dan untuk Y, di sini kita mengambil jumlah konsumen yang sering membeli di harga normal, penawaran, dan kenaikan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan beberapa perhitungan dari hasil wawancara 10 data di atas. Yang pertama yaitu ada data normalitas. Data normalitas mempunyai dua kriteria, yaitu yang pertama normal dan tidak normal. Dikatakan normal apabila p-value melebihi dari 0,05, dan dikatakan tidak normal apabila p-value-nya kurang dari 0,05. Pada hasil uji normalitas ini didapatkan hasil sebesar 0,568 yang menyatakan bahwa 0,568 ini dikatakan normal karena p-value-nya melebihi dari 0,05. Uji linearitas. Uji linearitas ini mempunyai dua kriteria, yaitu linear dan tidak linear. Dikatakan linear apabila p-value-nya melebihi dari 0,05, dan dikatakan tidak linear apabila p-value-nya kurang dari 0,05. Dari 10 data di atas mendapatkan hasil uji linearitas sebanyak 0,666. Dapat disimpulkan bahwa 0,66 ini melebihi dari 0,05, yang berarti linear atau sudah terpenuhi. Selanjutnya yaitu menentukan persamaan. Untuk menentukan persamaan, kita harus mencari nilai B dan nilai A. Untuk mencari nilai B, kita dapat menggunakan rumus B sama dengan N dikali sigma X-Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Selanjutnya untuk mencari nilai A, kita dapat menggunakan rumus A sama dengan nilai sigma Y per N dikurang B dikali sigma X per N. Pada persamaan ini didapatkan nilai B sebesar 0,65983 dan nilai A sebesar minus 1454. Dimasukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan minus 1,45 plus 0,66X. Selanjutnya yaitu menentukan koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi ini untuk menentukan arah dan kekuatan. Koefisien korelasi mempunyai rumus R sama dengan N dikali sigma X dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan, N dikali sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y yang dikuadratkan.
Setelah dihitung menggunakan rumus tersebut, didapatkan hasil R sebesar 0,379601 yang menandakan arahnya positif ke arah kanan dan kekuatannya itu lemah karena dia berada di titik 0,0 sampai 0,5 yang menandakan korelasi positif lemah. Selanjutnya itu ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini mempunyai rumus R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY kuadrat dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan N dikali sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y yang dikuadratkan. Dari hasil tersebut kita mendapatkan hasil R sebesar 0,380. Hanya tinggal dikuadratkan, R kuadrat sama dengan 0,380 kuadrat menghasilkan 0,1444 yang harus dipresentasikan, jadi nilainya sebesar 14,44%. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Tiara yang telah menjelaskan persamaan. Di sini saya dan Aripa akan menjelaskan mengenai output SPSS-nya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode enter. Apa yang dimaksud dengan metode enter adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga cabai yang sangat meningkat, apalagi yang buat untuk masyarakat yang ada di Indonesia itu sangat melonjak. Dalam metode ini kita meneliti tentang pengaruh kenaikan harga yang terhadap di Indonesia, apalagi untuk semua produk yang ada di pasar, untuk kenaikan harga terhadap pembeli konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Aripa yang telah menjelaskan metode enter. Untuk yang kedua ada persamaan regresi linear sederhana. Untuk persamaannya yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk membuat persamaan tersebut maka bisa dilihat pada tabel conventions pada kolom B di unstandardized conventions, di mana hasilnya yaitu A. Angka konstan pada unstandardized convention dalam penelitian ini konstan sebesar minus 1.450 dengan nilai negatif. Ini dapat diartikan bahwa jumlah konsumen variabel Y akan bernilai minus 1.450 apabila variabel harga cabai atau variabel X bernilai konstan atau 0. B. Angka conventions regresi harga cabai pada unstandardized convention dalam penelitian ini, variabel harga cabai memiliki koefisien regresi sebesar 0.660. Nilai konvensiens regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satuan variabel harga cabai, maka jumlah koefisien sebesar 0.660. Jadi, berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan minus 1.450 plus 0,660X. Yang ketiga, uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, membandingkan nilai signifikan p-value dengan alpha. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai signifikan ini, yang pertama, berpengaruh jika nilai signifikan lebih kecil daripada alfa, dan tidak berpengaruh jika nilai signifikan lebih besar daripada alfa. Hasil dan kesimpulan uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi karena hasil data di atas adalah 0,279, yang artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y, karena syarat berpengaruh adalah jika nilai signifikan lebih kecil daripada alfa. Yang kedua adalah membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis ini berpengaruh jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, dan tidak berpengaruh jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel.
Cara mencari T tabel adalah DB sama dengan N dikurang 2. Untuk N adalah jumlah data. Karena kelompok kami menggunakan 10 data, jadi 10 dikurang 2 sama dengan 8. Kesimpulannya, maka didapat nilai DB adalah 8 dan T tabelnya adalah 2.30600. Jadi keputusan uji hipotesisnya tidak berpengaruh karena T hitung 1.161 lebih kecil daripada T tabel. Yang keempat adalah analisis koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan, atau bisa disebut besar dan arah, antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis ini ada dua aspek yang diukur, yaitu yang pertama besar kekuatan korelasi dan yang kedua adalah arah korelasi atau hubungan. Arah korelasi atau hubungan adalah jika positif bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain. Jika X naik maka Y naik, jika X turun maka Y turun. Untuk negatif, bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain atau X naik maka Y turun. Hasil dari analisis koefisien korelasinya setelah dilihat dari tabel model Sumery di kolom R adalah 0,380, maka diketahui bahwa arahnya adalah korelasi positif dan kekuatan korelasinya adalah korelasi positif lemah. Karena 0,380 bisa dilihat dari besar kekuatan korelasi atau hubungannya, nilai 0,380 berada di antara 0,0 sampai 0,5. Dan yang terakhir adalah hasil output SPSS mengenai analisis koefisien determinasi. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y dalam analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada nilai R² atau R kuadrat yang terdapat pada tabel model Sumery. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R kuadrat sebesar 0,144, artinya pengaruh kenaikan harga cabai variabel X terhadap pembelian konsumen variabel Y sebesar 14,4% itu dipengaruhi oleh harga cabai tersebut. Nah, sedangkan sisanya sebesar 85,6%, maka pembelian konsumen itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pengaruh harga cabai terhadap pembelian konsumen di Pasar Karawang pada bulan Oktober sampai November tahun 2022. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari penyampaian materinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.